Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di akhir pekan ini tentunya kita ada segmen T-Talks atau Trader Talks yang akan membahas tentang bagaimana sebaiknya kita bertransaksi di pasar modal, utamanya ketika kita sedang berada di kondisi seperti saat ini ya. Di akhir pekan marketnya lagi terkoreksi kurang lebih 0,66%. Ada Cilinda, halo Cilinda. Dan juga selain terkoreksi di akhir pekan 0,66%, IHSG kita itu ditutup di level 6.852 ya. Jadi lumayan terkoreksi ya dibandingkan hari kemarin gitu, karena hari kemarin IHSG kita masih sempat hijau di 6.898 gitu. Nah, turnover hari ini juga cukup sepi, 7,8 triliun ya. Kalau kemarin kita lihat itu transaksinya kurang lebih ada di 9,35 triliun gitu ya. Jadi memang biasanya hari Jumat itu adalah hari orang melakukan aksi jual gitu. Nah, kenapa? Ya mungkin merealisasikan keuntungan gitu ya untuk para traders, atau mungkin duitnya mau dipakai buat jalan-jalan dulu akhir pekan gitu ya. Kemudian nanti kembali lagi bertransaksi di hari Senin, atau memang kondisinya lagi wait and see aja. Karena kalau dari sisi sentimen sendiri kita ngelihat indeks harga saham gabungan memang terkoreksi ini. Sepertinya memang senada dengan beberapa bursa yang ada di kawasan Singapura gitu ya. Singapura juga ini melemah 0,35%. Padahal kalau kita lihat dari Amerika, Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq semuanya berada di zona hijau. Nah, ini semua itu tidak lepas dari kondisi di Amerika Serikat itu, yang kondisi katanya suku bunganya ada kemungkinan bakal dinaikin. Berarti obligasinya juga akan ikut meningkat gitu ya. Tapi ini sebenarnya akan mendorong para investor di Amerika Serikat itu keluar dulu sementara dari Amerika Serikat. Ada yang keluar, ada yang masuk juga. Kenapa? Karena kalau misalnya suku bunga dinaikin terus, kondisi makroekonominya Amerika Serikat sendiri akan kurang bagus tentunya. Nah, kalau kita mau buktiin ya, nah ini secara mingguan kita memang ada net foreign buy di all market sekitar 3,43 triliun rupiah sepanjang minggu ini. Baru aja nih hari ini ada net foreign sell itu sekitar 546, all marketnya itu 469,05 miliar rupiah gitu ya. Nah, ini ada yang bilang TP di Jumat juga tidak bisa langsung di WD. Ya benar sih ya, harusnya bukan alasan untuk mau dipakai untuk weekend. Ya benar juga, mungkin nggak dipakai buat weekend, tapi untuk mengamankan portofolio aja gitu ya. Jualan dulu kalau misalnya dia udah mencapai resisten. Alasannya sebenarnya macam-macam gitu ya. Siapa tahu mau dipakainya bukan di weekend, siapa tahu memang dipakainya mau di minggu depan gitu, buat beli tiket liburan atau tiket konser mungkin ya. Oke, Cuan Troopers, kita juga hari ini akan membahas tema yang sangat menarik gitu ya. Ini tema yang sepertinya juga ditunggu-tunggu oleh banyak investor, dan juga akan dibahas langsung oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman di pasar modal, seorang profesional trader. Ada Cirita Effendi tentunya, yang pasti semuanya juga udah pada tahu ya, udah pada kenal juga Cirita ini. Banyak prediksi-prediksi saham dari Cirita Effendi, prediksi makro dan juga sektoral itu kena gitu ya, kena semuanya. Sehingga wajib banget para Cuan Troopers itu nonton pada malam hari ini ya. Pendapatnya Cirita tentang tema kita pada malam hari ini adalah opportunity from election play. Jadi di 2024 itu kan memang tahun politik gitu ya. Kalau udah tahun politik, biasanya secara makro itu ekonominya dibalikin ke economic baseline namanya. APBN-nya nggak terlalu gede-gede, digelontorin ya, supaya nanti presiden atau pemimpin yang baru ya, atau menteri keuangan yang baru ya, tapi saya harap moga-moga menteri keuangannya tetap sama ya. Ini bisa mengatur APBN-nya itu dengan mudah gitu. Makanya dibalikin lagi ke yang namanya economic baseline. Artinya apa? Dana menggelontor untuk APBN ke infrastruktur atau ke pos-pos yang lain-lain itu tidak akan segede di tahun-tahun sebelumnya. Ini biasa mendorong para investor untuk wait and see dulu gitu ya, siapa yang akan jadi pemimpinnya. Tapi kalau memang udah bisa diprediksi siapa yang akan menang istilahnya ya, kalau sudah bisa diprediksi nih,
biasanya para investor itu akan melakukan aksi spekulatif buy atau spekulatif accumulation. Mereka akan mencoba membeli saham-saham pilihan yang sepertinya diuntungkan kalau si pemimpin yang mana yang menang. Nah, biasanya kayak gitu. Ini jadi menarik ya untuk kita perhatikan, dan kita juga pengen tahu pandangannya Ci Rita seperti apa, ada opportunity apa sebenarnya ya nanti di tahun politik dan sebelum tahun politik gitu ya. Mungkin teman-teman teman-teman juga udah tahu ada 3 ya katanya calonnya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan juga ada Pak Anies gitu ya. Tapi however, siapapun yang terpilih, ekonomi tetap harus berjalan. Oke, ini saya jawab-jawab sedikit nih. Ada yang komentar-komentar ya. Ada yang bilang tentang, oke, ini ada cuan troopers kita yang komen, Kak, saya daftar di Sukor kok mendok di tahap 4, bisa dibantu? Bisa banget. Jangan lupa langsung di DM aja ya ke Instagramnya Sukor, nanti tim kita pasti akan bantu supaya akunnya bisa langsung jadi. Oke. Nanti jangan lupa ya, pertanyaannya masukin di kolom question and answer ya supaya kita bisa jawab bareng-bareng. Ini ada yang bilang kebanyakan di grup sell buat wait and see ketika ada IPO. Nah, ini juga bener nih ya, karena kalau nggak salah di minggu ini dan juga minggu depan ya, ini bakal banyak banget company-company baru yang melantai di bursa efek. Kalian udah pada pesen belum ya? Pesennya pakai Sukor ya. Gitu. Oke, supaya cuannya bisa bareng-bareng. Baik, saya langsung invite aja, ada Ci Rita Effendi. Mungkin kalau sudah standby di sini, wow, fansnya Ci Rita udah banyak banget di sini. Halo, malam Ci Rita. Halo malam dan apa kabar nih? Gila selalu bersinar and glowing. Iya ya, thank you Ci, kabar sehat. Ini supaya nggak kalah sama Ci Rita gitu ya. Saya belajar supaya tetap cerahnya itu dari Ci Rita ya. Cerah yang sebenarnya itu adalah ketika portofolio kita hijau. Kalau kalau Daniel cerahnya karena mukanya glowing gitu loh. Jadi bikin minder gitu lihatnya. Enggak Ci, ini glowingnya juga gara-gara ikut rekomennya Ci Rita nih. Ini portonya hijau-hijau mulu. Lumayan lah ya, ada agak mendingan ya. Iya, iya. Ya, bener-bener, Ci. Oke, Ci Rita, thank you banget buat waktunya. Kita bakal ngobrolin tema yang sepertinya cukup jarang dibahas ya, Ci, ya. Iya. Sama trader-trader yang lain gitu. Makanya saya personally penasaran banget view-nya Ci Rita seperti apa. Ini temanya juga sangat menantang, Ci. Iya. Opportunity Iya. from election play. Gitu, karena memang momentumnya hanya 5 tahun sekali. Ya, kita Benar. bisa ngebahas tentang ini. Dan saya happy banget bisa pertama kali ngebahas ini sama Ci Rita. Iya. Siap, Ci. Dan Kita nanti langsung. dan nanti Heeh. kita akan kasih data-data yang mungkin nggak banyak kita perhatiin. Jadi itu yang nanti bikin marketnya lebih semangat nantinya. Yes, 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 yes. Pokoknya yang penting kita dikasih market guidance dulu lah di awal sama Cirita. Dan jangan lupa Cuan Troopers yang kalau telat nonton ya, nanti ini bakal ada rekamannya di Instagramnya Sukor dan bakal kita posting juga di YouTube ya. Ada versi YouTube dan juga ada versi Spotify-nya supaya yang telat nonton ini bisa tetap ngedengerin gitu Iya. ya, arahan market dari Cirita. Baik Ci, langsung kita mulai aja. Ya. Ini untuk pertanyaan saya yang pertama. Ini opportunity from election play. Kalau Hmm. Cirita ngelihat menuju tahun politik nanti di 2024, Hmm. mampukah kita itu lepas dari kondisi sideway-nya IHSG kayak sekarang nih, Ci? Iya. Oke, mungkin kita akan balik dulu ke historical. Jadi mungkin yang tadi aku Ya. bilang, nggak banyak orang perhatiin. Dan mungkin nggak berasa. Jadi historical, setiap masuk tahun pemilu itu, market itu selalu terjadi lonjakan atau ada kenaikan. Kayak pemilu tahun 2004, IHSG itu naik 17,7%. Berdasarkan hitungan akhir dari 2003, akhir 2003 hingga Pilpres putaran kedua di September 2004. Jadi begitu dia mulai pesta demokrasi, itu udah mulai terjadi kenaikan daripada ya, IHSG. Kemudian pada tahun 2009, IHSG naiknya tinggi banget, 53%. Ini juga yang sangat menarik karena 2008 kita baru mengalami subprime mortgage crisis. Jadi Oh, oke. habis itu mungkin karena turun dulu low base, kemudian ada pemilu 2009, ternyata
membawa kayak satu semangat baru ya. Jadi naiknya lumayan banyak, 53%. Dan 2014 IHSG juga naik 17%. Ini lebih kecil. Yang paling kecil adalah kenaikan waktu 2019 karena IHSG itu hanya naik 4%. Tapi umumnya di setiap pemilu IHSG itu selalu umumnya naik. Mungkin nggak naik sampai sekarang dari catatan berapa kali dari 2004 berarti sekitar hampir 20 tahun ya, 4 kali pemilu itu umumnya naik. Jadi kita berharap kali ini juga IHSG kita bisa semangat, bisa lebih bagus kenaikannya, di mana tahun ini sendiri kan kayak tadi Daniel bilang kan naiknya kayak di sini-sini aja, nggak bisa bergerak di atas 69 lebih gitu, selalu mentok 69 turun lagi. Jadi kayak model-model kanguru style gitu. Jadi kita berharap nanti adanya pemilu tahun depan, nanti ada dapat asupan dari uang politik gitu, mungkin orang bisa belanja lagi. Terus kan kayak tadi kita bilang, begitu ada dana dari turun untuk promosi suara dari para politisi, mungkin itu bisa menggerakkan roda ekonomi kita. Jadi karena ada pergerakan ekonomi, makanya yang umum yang sangat banyak mendapat mungkin perhatian daripada investor adalah pertama pasti banking dulu, karena banking kan the biggest market cap ya. Habis itu sektor consumer dan retailers, karena consumer itu begitu kita dapat duit kan ya kita belanja, kita spending. Jadi itu dapat, mungkin habis itu resultnya akan bagus dibanding tahun sebelumnya. Retailers juga orang dapat dana, mungkin yang low end yang kemarin kayak Ramayana kurang begitu bagus, mungkin begitu dapat dana kali ini bisa di spending di sana. Dan sektor telco juga, karena perlu data untuk menyebarkan berita atau membaca-baca berita, mungkin itu juga bikin lonjakan data, makanya telco terus sama menaranya juga tuh bisa mendapat katalis yang positif daripada pilpres ini. Sama ada yang mungkin kayak kuda hitam kali ya, kayak kuda hitam, jadi kayak sektor yang mungkin kita perhatiin yaitu EBT atau energi terbarukan. Tapi juga ada satu sektor yang sebenarnya orang pro dan kontra, katanya nggak akan dapat sentimen positif, yaitu properti. Kenapa? Karena orang akan takut untuk invest. Tapi karena kemungkinan kita ada potensi suku bunga either kita di hold atau turun. Nah, kalau begitu ada penurunan, biasanya orang akan tertarik untuk beli KPR lagi. Jadi mungkin properti menjadi sektor yang mungkin bisa kita perhatikan, tapi kita mungkin masih nunggu gimana sih perkembangan daripada kebijakan pemerintah. Jadi itu historical, umumnya data kita bisa pakai karena memang ya kadang itu terjadi lagi. Jadi ini sangat menarik sih, seru banget kita nungguin juga. Yang nggak enak itu kalau nanti sampai 3 pasang itu mungkin ketidakpastian atau lebih lama itu akan membuat market itu lebih volatile. Jadi mungkin naik, habis itu turun, terus nunggu lagi, mungkin itu yang membuat marketnya lebih kurang enak kalau 3 pasang. Tapi kalau misalnya ternyata nih, kita kan nggak tahu ya, ternyata hanya yang dimajukan 2 pasang. Kalau majukan 2 pasang, market akan lebih bergairah lagi, mungkin lebih menyelesaikan, istilahnya kan nggak berlama, mungkin 1 putaran bisa selesai. Jadi ini akan sangat menarik. Jadi kita masih nunggu lagi gimana sih perkembangan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat investor asing tuh udah mulai masuk loh. Sampai akhir Juli itu udah masuk sekitar 42,7 triliun. IHSG itu naik 4% pada bulan Juli itu. Month to date sih sebenarnya. Jadi investor asing udah masuk year to date tuh 19 triliun ya. Jadi kelihatannya asing mulai dikit-dikit ada masuk ke bursa Indonesia. Jadi kalau asing udah mulai masuk, mungkin mereka udah mulai, mungkin kalau kita retail nitip sendal kali ya kalau bahasa kita ya. Kalau asing mungkin belanja-belanja dikit dulu nih kayak gitu loh.
gitu. Baik, baik, baik. Nah, Ci, ini ada yang bilang kalau untuk tahun politik di 2024 ini katanya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena selain pemilihan presiden Benar. akan juga ada pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bakal serentak gitu di tahun yang sama. Iya, Nah, iya, ini apakah tentunya akan menjadi banyak perbedaan gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan akan ngaruh juga gitu ke market kita. iya, benar. 2024 ini kan satu prediksi kan pemilu bisa 3 kali. Sampai sekarang kan prediksi itu masih 3 kali, yaitu ke pemilu presiden, legislatif, dan putaran kedua. Karena makanya di bank masih prediksi kalau 3 pasang itu nggak mungkin hanya 1 kali putaran, itu kemungkinan akan 2 kali putaran. Jadi juga begitu juga, jadi akan makin panjang nih. Nah, maka dari itu dana yang di spend untuk istilahnya untuk tahun politik, untuk bagi-bagi uh, yang buat yang mau ikut ke pesta demokrasi kan pasti dapat uang saku segala macam. Nah, itu kan mungkin akan lebih besar ya dana yang dikucurkan untuk itu. Jadi makanya ini akan lebih menarik sih memang kali ini karena duitnya juga akan lebih gede. Makanya kemungkinan besar ya sektor consumer retail itu masih akan dapat curahan dana ya karena orang spending gitu, orang belanja kayak gitu. Oke, 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 baik, baik, Ci. Tapi selain perbedaan itu, ada nggak perbedaan-perbedaan lain gitu yang bisa kita perhatikan nanti ini sebelum tahun 2024 yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau Oh, dari sisi pemilu sendiri. kalau Mm-mm. untuk beda, aku rasa sih bedanya mungkin kita kali ini selain pesta politik di dalam negeri kita, sedangkan di luar itu masih apa ya kayak urusan regional itu masih kayak ekonomi mereka itu belum benar-benar pulih. Jadi itu yang cuman kita khawatirkan. Kalau sampai ekonomi Amerika itu ternyata ya amit-amit sampai benar resesi, walaupun sekarang kemungkinan resesi itu udah mengecil ya, kalau sampai itu terjadi resesi, berarti kan di luar sana akan terjadi goncangan. Nah, market kita ketidakpastian kalau sampai 3 pasang itu kan berarti kan makin lama ya. Istilahnya overhangnya makin lama. Nah, itu mungkin yang membedakan di sana. Pas kita pemilu, di luar juga lagi batuk-batuk nih ekonominya, lagi nggak Mm-mm. terlalu sehat. Jadi itu yang lebih membuat kita ini lebih hati-hati aja karena ya dan kemungkinan juga yang membedakan kalau sampai ternyata apa atau kita bilang yang naik itu bukan yang sekarang memegang kekuasaan misalnya kita nggak tahu ya, misalnya itu yang naik, nah itu mungkin akan berubah tuh karena kebijakan yang lama itu kan pasti akan berubah, mungkin kayak kebijakan infrastrukturnya itu akan berubah, kebijakan-kebijakan lain yang merubah mungkin kurang lebih kayak itu aja sih, nggak terlalu banyak bedanya. Oke, 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 baik, baik. Wah, ini menarik banget nih. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk Cuan Troopers juga masukin pertanyaannya ya di kolom question and answer gitu, karena pasti saya yakin dari banyak penonton di sini yang sudah hadir, banyak Cuan Troopers yang sudah hadir di sini pasti penasaran apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Sektor-sektornya tadi udah di-spill sama Cerita, tapi kita nggak akan bahas sahamnya dulu secara lebih mendetail ya. Jangan lupa untuk di-share juga Instagram Live pada malam hari ini ke teman-teman yang belum join dan juga belum menyaksikan ya, para John Troopers. Oke, Cerita. Ini kita pengen ngelihat ya, masih dari sisi mungkin proyeksi perkiraan-perkiraan gitu ya di tahun 2024 nanti. Ada beberapa calon memang yang sudah diusung begitu dari beberapa partai, tapi kita nggak akan bahas ke arah sana gitu. Nah, yang pengen kita tahu itu adalah bagaimana nih sebaiknya para investor itu mengatur portofolionya gitu menjelang tahun 2024. Karena kan di Desember biasanya ada yang namanya
Santa Claus Rally, kemudian di Januari ada January Effect gitu. Tapi kalau menjelang tahun politik nanti di 2024 ini yang slightly berbeda. Nah, apakah masih ada apa ya istilahnya potensi untuk Santa Claus Rally dan January Effect gitu? Ya, kayaknya sih kalau untuk Januari effect mungkin kita akan masuk dulu ke sekarang habis ini Agustus, mungkin Agustus nggak terlalu baik katalis seperti biasa, Agustus, September nggak terlalu baik katalis, kemudian November biasanya tahun yang bulan yang lumayan menarik biasanya aku tuh suka belanja kalau di bulan November. Tapi kalau mau mengingat, nah maka dari ini karena nih tahun politik ini akan sangat menarik karena kita masih nunggu nih kira-kira kapan sih pengumuman calon-calon pasangan presiden itu akan diumumkan, di mana pasangan calon presiden berarti kan ada presiden ada wakilnya, dan rumornya wakilnya itu kan ada Pak Sandiaga Uno yang memang mempunyai beberapa perusahaan yang sudah listed, dan kemudian ada rumor juga Pak atau Pak Erick Thohir yang juga mempunyai perusahaan-perusahaan yang listed. Jadi ini bakalan seru banget sih aku bilang kalau misalnya wah Pak Sandiaga Uno masuk, mungkin orang akan berlomba-lomba beli Adaro deh kayaknya, beli yang Saratoga gitu, itu akan seru sih aku bilang karena kayaknya tahun-tahun lalu nggak ini ya, nggak seheboh yang ini ya, karena dua-dua calon yang dirumorkan ini mempunyai posisi atau mempunyai perusahaan listed yang cukup banyak di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini akan membuat kita tuh mungkin bulan atau bulan-bulan selanjutnya nih unpredictable loh, karena kita masih nunggu nih pengumuman itu akan merubah semuanya. Kalau misalnya tahun lalu nggak ada apa-apa ya berarti kan basic kan, ya udah jadi berarti Agustus, September boring, Oktober juga bosen, November mulai belanja, Desember Santa Claus Rally. Tapi kali ini mungkin sedikit berbeda. Nah, itu kita harus terus mencermati perkembangan yang selanjutnya yang akan diumumkan. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang masih unpredictable, kondisinya juga berbeda ya. Sepakat ya berarti ya, cerita ya. Memang karena kondisinya berbeda, berarti memang kita harus dan mungkin ada volatilitas yang tinggi Benar. juga, kayak tadi Rita Ya. bilang. Nah, Begitu sementara, satu nama naik, marketnya bisa jadi sangat sensitif gitu ya. iya. Dan sementara karena belum ada konfirmasi, belum ada kepastian, Ya. mungkin umumnya kalau aku mainnya gini, kalau lagi indeks sekitar 6950 ke atas, pokoknya 69, 6950 agak hati-hati. Karena biasanya dekat-dekat situ terjadi koreksi. Nah, ntar kalau turun, misalnya marketnya udah nggak ada angin, nggak ada apa, turunnya lumayan jauh, biasanya aku nunggu di sekitar 66, 6 di bawah 67 mungkin nyicil-nyicil. Mungkin kayak Mhm. gitu aja disiasatinnya sekitar, karena modelnya tuh masih kayak kanguru gitu loh, naik turun enggak. Dan kayak kita kemarin kan udah kelihatan wah kayaknya 6970 mau ngebreak nih, tapi nggak kuat, akhirnya turun lagi gitu loh. Jadi mungkin kalau udah di atas 69 buat teman-teman lebih hati-hati. Kalau misalnya mau HK mungkin sore di consider, kalau udah cuan boleh dihaki gitu kan. Kalau Mhm. indeksnya murah gitu, indeksnya turun banyak sekitar, paling enak sih belanja sekitar 6550. Kalau misalnya mau ya udah pokoknya beli dulu 6550. Kalau misalnya bertahan 6550, 65 bertahan, nah ntar kalau naik bisa profit taking atau beli barang memang yang benar-benar ada strong katalisnya, itu mungkin lebih lebih ada cerita ya. Jadi kalau yang nggak ada cerita kadang susah juga, habis naik-naik terus nanti koreksi pusing sendiri kan, marketnya kayak begini naik turun gitu loh. Iya benar 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 Ci. Nah ini menarik ya. Tadi juga ada beberapa sektor juga yang Ci Rita udah sempat mention gitu, yang bisa jadi kuda hitam yang mana dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ngarah ke sana Ci, ini untuk kondisi market gitu ya. Gini, coba kita proyeksi dikit gitu ya Ci ya. Kita memproyeksikan sedikit apabila
misalnya market gitu memutuskan bahwa oke, ini kan kalau market berarti carinya adalah pemimpin yang pro pebisnis gitu ya. Dan Ya. ternyata beneran bahkan belum election aja kita udah tahu kayaknya dia bakal menang gitu. Mm. Ada kemungkinan berarti market itu merespon dengan sangat, sangat sensitif. Oke, Iya, HK aja gitu ya, Ci ya. iya, Ada kemungkinan kayak gitu ada. ya. Berarti Tapi para cuan troopers nggak perlu kaget dengan kondisi kayak gitulah ya nanti ya. Berarti memang banyak yang spekulatif buy gitu ya di saat kondisi kayak gitu. iya, akan ada ini bener-bener kayak surprise atau lonjakan. Tapi kalau Iya, 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 misalnya iya, iya. ada koreksi pun, maka tadi aku bilang kalau koreksi turun, indeksnya 6550, kalau misalnya kita risk profile-nya kita rendah, mungkin kita beli banking aja lah. Kalau misalnya BCA lagi terkoreksi atau bank-bank besar lagi terkoreksi, biasanya setelah pulih atau udah mulai ada foreign masuk lagi kan indeksnya mulai naik. Nah itu bisa di profit taking nantinya. Jadi memang nggak usah terlalu khawatir sih sebenarnya sih ya untuk saat ini dengan kondisi sekarang. Kecuali nanti ternyata berubah, misal Amerika ada kejadian aneh-aneh lagi, misalnya suku bunganya dia mau agresif lagi, itu memang menjadi faktor yang kita nggak bisa prediksi kan. Hmm, baik. Apakah kondisi siapa yang akan menjadi pemimpin ini akan berpengaruh besar pada net foreign buy dan net foreign Iya, sell, Ci? iya, akan sangat Oh, berpengaruh. oke. Tapi aku rasa ya nggak tahu sih, dari yang aku ngobrol-ngobrol sama temen, kayaknya ada calon yang dulunya kurang bisa diterima oleh pasar, kelihatannya calon yang satu ini mulai mendapat perhatian loh. Jadi ntar Mm-mm. orang pikir, wah kalau calon ini menang, market akan koreksi. Ternyata nanti bisa berubah loh. Ternyata Oke. market menerimanya dengan oke aja gitu, bisa loh. Jadi memang kita masih nunggu. Mungkin nanti juga kalau udah ada calon pastinya, aku nggak tahu sih kapan sih akan diumumin. Kalau udah tahu kapan penetapan calonnya, oh kayaknya ini deh sekitar Oktober. Nah, aku rencana mau ngundang ekonomnya Sukor juga tuh, si Pak Mike. Itu paling Hmm. seru deh kalau untuk Iya. ngebahas seperti apa. Nanti kayaknya berarti deket-deket tahun 2024 gitu ya kita harus ngobrol-ngobrol bareng kayaknya Ci ya boleh ya Ci ya Iya dong, boleh. ngelihat dari sisi makro dan ngelihat dari sisi market gitu kita Iya, ngobrol-ngobrol bertiga boleh lah ya Ci ya. iya boleh banget nih, seru banget nanti. Oke, oke, oke. Soalnya kalau Siap, Pak siap. Mike itu banyak banget insight-nya. Baik, baik. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi sektor yang paling besar dulu mempengaruhi IHSG, Cirita melihatnya pada emiten-emiten perbankan besar kita akan seperti apa? Kecenderungan terjadinya secara historikal gitu, menjelang tahun politik dan kemudian di saat tahun politik, itu seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh investor? Iya, kayak tadi aku bilang tahun politik itu kan memang volatilisme itu sangat tinggi. Begitu mungkin kalau dulu-dulu ya ada calon yang kurang diterima oleh pasar, begitu dia uh, istilahnya dia punya elektabilitas naik, biasanya market itu akan agak kurang menarik, biasanya ntar turun. Tapi yang kali ini justru kelihatannya saham perbankan Indonesia malah mendapat inflow istilahnya dari foreign investor, karena mungkin orang melihat banking di Indonesia, karena sekarang kan belum ada kepastian untuk calonnya, jadi asingnya cuma lihat ROA atau return on asetnya perbankan Indonesia merupakan salah satu yang paling tinggi di Asia Pasifik. Terus unbanknya juga masih banyak. Unbank itu maksudnya penduduk yang belum buka rekening untuk bank, di mana penduduk Indonesia ini masih usia produktif dan aktif. Terus makanya asing ini seneng banget kalau kita lihat ini big banks itu mungkin 3 yang paling gede dapat flow-nya. BBNI kemarin karena resultnya kurang begitu bagus, kemarin itu sempat dapat flow untuk jual, tapi ini kelihatannya pelan-pelan juga udah mulai dapat flow juga. Jadi karena asing ini ngelihat potensi penduduk Indonesia yang besar, terus banyak yang belum punya
rekening bank. Jadi istilahnya pertumbuhan bank itu juga masih ada potensinya, masih sangat gede. Kemudian bukan cuma itu, bahkan OJK juga udah bilang bahwa ada pemodal asing yang memang masuk ke Indo ini, investor dari Jepang, dari Korea, dan Singapura ini kelihatan lagi ngincer bank-bank lokal. Jadi mereka nggak cuma invest di saham, tapi investor yang memang investor real, investor bank, Mm-mm. perbankan yang misalnya bank, contoh kayak MUFG yang kemarin juga ada ambil MFIN, kayak gitulah, bank-bank asing itu tertarik banget untuk caplok bank dan investor yang memang invest saham, beli saham perbankan. Jadi kelihatannya walaupun siapa pemenangnya kelihatannya asing, ada appetite sih untuk masuk di sini. Ah, oke, oke, berarti tetap memang untuk perbankan ini masih tetap diunggulkan lah ya, Ci ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya secara historical gitu ya. Iya, Tapi kan memang apalagi juga kondisinya memang suku bunga juga sepertinya diprediksi iya, masih tinggi saat saat tahun politik nanti gitu. Jadi bisa menjadi penyeimbang portofolio kita lah ya, Ci, sebenarnya ya iya. untuk Betul. emiten-emiten bank besar ini. Dan juga jangan lupa story ini ya, satu hal yang saya pelajari dari cerita adalah ingat emiten itu ada story-nya gitu ya, dan investor itu suka emiten yang ada story-nya gitu, jadi Iya, dicarilah benar-benar. yang ada story-nya nanti. Benar. Oke. Nah, kemudian Ci, ini selain dari emiten-emiten bank besar gitu, yang diunggulkan tadi Cirita sempat singgung itu konsumer juga bisa, tapi properti wait and see gitu ya, jangan terlalu banyak dulu di Properti aku properti, di beli sih. telco. Properti Oh, aku dari beli sekarang karena justru ya? karena memang waktu tahun lalu kan properti itu nggak perform kan. Jadi masih Iya, consider, masih bisa kita beli. Kalau kita lihat kayak sektor banking itu udah all time high. Banking itu udah tinggi-tinggi semua. Memang udah ada beberapa properti yang udah mulai mulai naik, tapi menurut aku kayaknya mm-mm. untuk saat ini cukup menarik loh. Dan nanti cuman aku belum bisa spill di sini, nanti aja deh, tunggu udah akan ada di sektor properti akan ada satu emiten yang ada berita menarik banget. Nanti mungkin itu siapa tahu dari sana, kan biasa mereka basket play ya. Jadi satu emiten ini Iya. karena ada good news, jadi dia akan, karena dia naik, akhirnya yang lain properti sektornya jadi ikut naik gitu. Tapi aku belum bisa Mm-mm. cerita di sini karena masih too early, tunggu aja beritanya nanti kalau udah dimuat di koran, nanti kita Mm-mm. baru ini. Jadi mungkin Wah, menarik. properti ini menarik. Bukan Menarik, menarik, gorengan nih, menarik. saham Tapi properti yang bukan bagus. Korea. Iya, iya. Aku dulu waktu di media, Ci, pernah ketemu sama eh, presiden direkturnya Pollux Property gitu. Nah, Katanya kalau Pollux itu bergerak ya, secara sektoral, ya, properti-properti lain juga gerak iya. karena cap-nya gede banget Dia gitu. satu udah mencakup semua sektor, semua emiten properti di Indonesia pada saat itu, dulu ya. Iya, iya, Jadi betul. dia sendiri, Betul. tapi ini gabungan dari semua kecil-kecil jadinya. Jadi beras kecil yang lain kayak BSDE dulu kecil, Pewon tuh kecil udah gede sendiri, bayangin gak sih? Segitu gedenya. Iya, 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 iya. Tapi apakah apakah jadi satu apa ya? Ini jadi satu option nggak sih, Ci, untuk kita koleksi dulu dari sekarang properti Oh, gitu sebelum tahun politik? kalau aku sih beli sih, aku suka kayak CTRA. Oh ya, tapi teman-teman, disclaimer on, nggak ada ajakan Disclaimer jual. on. Iya, disclaimer on. Iya, Iya, do your own untung research diingetin. ya. Aku Iya, suka, jadi eh, aku suka silakan silakan. CTRA karena CTRA kan paling banyak punya proyek di luar, maksudnya cukup diversified ya. Jadi mau di Jawa, mau di luar Jawa, terus dia juga ada proyek di IKN. Kalau IKN itu terus berlanjut ya. Mm-mm. CTRA, Sumarekon aku suka, kemudian BSDE. Nah, itu tiga itu top 3. Mungkin kalau Pewon itu karena dia punya recurring income yang cukup gede, di mana kalau nggak salah tahun ini ya dia bisa naikin harga rentalnya. Jadi itu menjadi katalis untuk Pewon untuk naik. Makanya kalau kita lihat nih, sektor properti sebenarnya ya
Kalau tapi nggak bisa, belum tentu bisa buat trading karena ini mesti agak nyimpen sih sebenarnya. Cuman aku rasa nyimpen ini harusnya bisa menarik sih returnnya harusnya. Tapi ya topik aku CTRA sama Sumarekon. Sama CTRA sama mungkin Sumarekon. Siap. iya, sama ada satu yang biasa orang suka itu Kija. Kija Kija, itu banyak banget kawasan ceritanya. industri Jababeka ya. Mm, itu banyak banget story-nya. Wah. Jadi aku ada yang bilang karena mau dijual sebagian sahamnya, ada bilang pemegang saham yang di dalam mau nambah saham. Aku jangan belum terlalu ngerti. Aku juga Mm-mm. beli karena kemarin sempat turun jauh baru aku beli. Jadi yang waktu kemarin naik tinggi-tinggi aku nggak ketinggalan. Iya, Oke oke oke. Wah, ini ada yang bilang nih mau election ngapain jadi properti katanya. Tadi udah bener Bang sama media. Ya ini kan enggak. secara teknikal ya kita ngelihat ya Ci ya. Enggak, kalau ini properti kan tadi aku bilang karena ini kuda hitam. Jadi kuda hitam ini bisa Iya. aja orang orang lihat, makanya tadi aku bilang ada pro dan kontra. Ada yang bilang enggak ah nggak mungkin, Mm-mm. orang election kan banyak ketidakpastian. Jadi orang nggak mungkin invest di properti. Tapi aku lihat tahun ini, tahun kemarin kan properti itu kagak jalan. Tahun ini kalau suku bunganya, makanya tadi aku bilang kalau ada stay atau ada turun itu biasanya sektor properti mendapat katalis positif. Kalau media, aku bilang media itu kemarin resultnya jelek banget. Kayak MNC, SCMA itu jelek. Mm-mm. Kemungkinan besar itu karena TV analog. Jadi mereka kan masih analog TV, pindah ke digital. Karena pindah ke digital dalam waktu yang cukup cepat, jadi kemungkinan besar yang mau iklan-iklan nge-hold dulu sambil tunggu migrasinya selesai, makanya pendapatannya turun. Karena pendapatan turun, ya mungkin dia punya spending tetap, itu yang membuat resultnya media itu pada kurang bagus. Lihat aja, itu mungkin MNC kemarin turunnya lumayan jauh ya. Aku sih, kalau memang kalau dalam kondisi normal, sebelum-sebelumnya itu memang TV itu benar, media itu benar. Tapi khusus tahun ini karena ada perpindahan migrasi dari analog menjadi digital itu membuat sektor media kita jadi terpukul. Kalau kita lihat teknikal daripada Mm-mm. MNC itu double top. Jadi ya aku sih ya kalau MNC itu bisa aja naik kalau nanti merger dengan Bimantara itu mulai rame lagi. SMA sendiri juga resultnya juga jelek, catnya juga wow, rounding top. Jadi media itu Mm. menurut aku kurang menarik. Jadi makanya nggak bisa dibilang kayak oh karena mau pemilu jadi properti itu belum tentu juga karena saham Belum itu tentu memang betul. bukan investasi gitu loh, banyak yang Iya. faktor X yang bisa merubah semuanya, makanya ya ntar kita coba lihat. Iya, berarti harus bisa lebih fleksibel gitu ya, Ci ya, melihat kondisi. Karena memang tadi stance kita di awal itu 2024 ini berbeda gitu ya. Jadi Nggak otomatis berbeda. stock picknya bisa aja berbeda jauh gitu dengan Iya, tahun-tahun politik iya, sebelumnya. iya Nah, Bimantara ini mensi. uh, merger siapa yang diuntungkan katanya BMTR, MNCN Biasa merger siapa BMTR. yang diuntungkan? Biasanya BMTR. BMTR ya yang diuntungkan, siap. Ini berarti kalau melakukan akumulasi dari sekarang dapat dilakukan tapi tetap ya Ci harus ngelihat technical fundamental gitu Iya, ya. kalau kalau memang kalian trader atau kalian scalper tetap jaga pakai technical. Tapi kalau kalian investor, ya kalau aku sih memang untuk saat ini belum ada berita yang negatif untuk sektor properti ini, makanya aku mulai kumpulin. Malah aku lihat lebih kecenderungannya banyak potensi good news yang makanya tadi aku bilang akan ada satu saham di sektor ini yang kemungkinan akan ada berita yang cukup bagus. Jadi mungkin saham itu akan naik karena Mm-mm. berita ini. Tapi aku belum bisa spill. Jadi nanti tunggu Iya aja iya kalau iya iya iya. Benar-benar. Mungkin nanti di ketika itu sudah terjadi atau sebelum itu terjadi atau sudah bisa di-spill, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng cerita. Cik, ini ada mumpung masih media ada yang nanya tentang Net TV gitu karena Nah, isunya katanya mau dicaplok sama film gimana ya tuh Cik?
Iya, gosipnya begitu, gosip. Gosip Net TV itu rumor bahwa film Heeh. itu katanya mau akuisisi, tapi bener apa enggak, aku nggak terlalu ngikutin. Satu Net TV juga waktu awal-awal eh, perdagangan listingnya juga udah sangat gimana ya naiknya karena udah gimana sih terlalu bukanya terlalu tinggi terus ada satu figur yang selalu mempromosikan jadi kayaknya aku nggak main deh banyak saham ada berapa ratus main yang aman-aman aja. Nah terus kalau film sendiri kan memang ada rumor tapi aku nggak tahu bener apa enggak katanya mau ke angka sekarang udah 3.700 katanya mau lebih tinggi dari itu ya aku beli RAM aja deh RAM aja Ya, Jin dan Jun. iya, hari ini 12% tuh Ram, gila, Iya, keren banget. RAM aja yang istilahnya kemarin kebetulan atau per pagi ini harganya juga masih oke. Terus kemarin aku sempat lihat kalau nggak salah PBV aku bandingin Cinema sama RAM. Aku nggak tahu ya ini mungkin perbandingannya nggak apple to apple tapi sektornya kan kurang lebih per film-filman gitu. Paling menarik secara valuasi RAM sih makanya aku lihat menarik untuk dibeli. Maka teknikalnya juga tadi kan bagus banget, maka naiknya bagus. Hmm, oke, 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 baik, baik, Ci. Wah, ini katanya Net TV mau ke 19.000 kan? Bisa aja. Oke, oke. Sekarang berapa sih? Siap. Waduh, Net TV saya 166, juga. Oh, 166. ini 166. Waduh, mana mungkin nih ya ini. Ya, nggak tahu lah ya. Mungkin, tapi nanti gitu ya. Kita Kita nggak bisa, aminin kita aja. nggak bisa. Kita Kita aminin. aminin aja bener nih. Soalnya Ah, kalau nanti net TV-nya naik kencang kan nanti yang sektor yang media-medianya ke bawah naik. betul, 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 betul. Mendingan kita lihat dari sudut pandang itu ya, Ci ya. Iya. Oke. Nah, Ci Rita, Mm, kalau kita itu kan tadi kita berputar ke sektor perbankan, media gitu ya, yang udah biasa emang naik mm, gitu. Kalau apa namanya, kalau lagi pemilu gitu, kita juga udah bahas properti yang udah jadi kuda hitam, dan tadi ada beberapa stock picknya. Nah, kalau misal kita pindah ke emiten yang berkaitan dengan energi mm. gitu, Ci. Ini kan isu energi juga kayaknya masih tetap jadi salah satu pendorong Iya, penggerak makroekonomi kan gitu sampai tahun 2023 ini iya. gitu. Ini di tahun politik biasanya seperti apa sih untuk sektor energi dan stock pick-nya ini gimana nih, Ci? Strategi stock pick-nya. Energi mungkin kita ada dua ya. Ada IDX Energi, Hmm. yaitu kan Hmm. saham-saham batu bara. Mungkin kalau untuk saham batu bara itu saat ini belum dapat angin segar. Ya trading bisa trading kalau misalnya lagi murah, kayak bumi lagi murah, kita pakai technical. Kalau kelihatannya bisa ada potensi naik, misalnya kita lihat candlenya segala macam MACD yang mendukung, mungkin trading boleh atau bisa kayak Adaro kemarin lagi turun bisa tapi untuk misalnya ngarepin kayak tahun lalu dari harga bawah terus naiknya kencang mungkin tahun ini karena sektor batu baranya belum mendapat katalis yang positif di mana ini semua tergantung China tapi yang aku tahu itu karena inventory daripada pemakai batu bara saat ini masih tinggi karena kemarin waktu Iya, Rusianya setuju. perang mereka stok stok up banyak karena takut nggak kekurangan energi kan stoknya banyak nah Hmm. sekarang stoknya masih masih banyak jadi inventornya masih tinggi jadi belum kelihatan mendapat angin yang strong banget untuk naik ya untuk trading bisa sih trading tapi kamu jangan kayak ngarepin kayak dulu naiknya sampai beggar sampai 2 kali mungkin belum kecuali China ada merubah kebijakan nanti dia mau ngapain lah itu semua batu bara itu sangat banget tergantung sama China tapi yang kemarin aku beli Hmm. itu aku rekomen ADMR waktu itu kemarin tuh masih 925 apa ya target 1075 nih dikit lagi udah mau kena mungkin yang teman-teman yang kemarin masuk ngikutin target technical dikit lagi boleh profit taking. Nah, kemudian ada juga Hmm. energi yang lain, energi yang kayak baru listing, aman. Kemudian ada yang nikel-nikelan itu ada di sektor IDX Basic. Aman ini kemarin buat yang trading mungkin udah sempat profit taking ya karena kan naiknya udah cukup banyak ya
Cuman kelihatannya di harga range sekitar 2870, 28 90, 29 kelihatan dia mau stabil. Mungkin kalau misalnya kalian trading atau scalper, mungkin aku rasa nih kalau dia udah berhenti-berhenti gini, biasanya bisa lanjut lagi nih. Dia kayak kena berita loh gini. Kan kemarin ada rumor Mm-mm. bahwa ini berpotensi masuk MSCI. Kemudian ada satu broker asing yang merilis sales note, mungkin yang note ke kliennya bahwa potensi untuk masuk MSCI, FTSE, ataupun LQ45 itu sangat kecil atau hampir nggak mungkin. Begitu dapat note itu langsung koreksinya tajam. Nah, tapi sekarang di titik sekitar 2870, range sekarang nih per beberapa hari ini udah agak-agak stabil. Nah, mungkin kalau misalnya besok ada pergerakan yang lebih mengkonfirmasi kenaikan, kayaknya boleh spekulasi trading sih. Kayaknya sih, soalnya kalau dia mau turun, dia udah lanjut turun. Ini dia lagi berhenti. Kayak lagi ngambil napas kan habis digebukin. Habis digebukin Baik, dia baik. istirahat dulu. Nah, mungkin aman kalau buat yang trading, kawal pakai technical, boleh lihat-lihat. Aku sih belum masuk karena aku masih lihat. Kemudian ada MBMA masih nikel, ada yang masih pro dan kontra, kata nikel supply masih banyak, cuman Mm-mm. ya MBMA juga masih sekitar range 700-an, juga belum ada very strong catalyst, mungkin ya boleh Mm-mm. wait and see aja dulu. MDKA teknikalnya sempat bagus, banyak yang suka, tapi kalau teknikalnya bagus nanti bagus dia turun lagi. Jadi kadang aku tuh beli kalau dia terkoreksinya lumayan jauh aja sih. Kalau enggak suka kena prank. Prank breakout. Breakout katanya. Wah, ini mau ke berapa? Waduh, kita udah mimpi Tiba-tiba aja. belum belum setengah breakout ya Ella udah Iya, turun. iya makanya. Kenapa ya bener ini bener banget kata Iya, cerita. jadi aduh, Oke, ya udah. oke, oke. Cerita, aku pengen nanya itu kan tadi dari sektor energi gitu ya. Kalau kalau dari ini saya mau nanyanya yang kontrarian gitu, Ci. Tadi Hmm, kan ada sektor properti, eh, di properti ini juga ada sektor infrastruktur gitu ya, emiten-emiten yang infrastruktur yang apa namanya yang sangat-sangat sensitif dengan hmm. APBN. 2024 itu kan katanya APBN-nya tidak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya karena ya memang tahun politik. Karena Gitu. Apakah kita jauhi dulu kayak UIK misalnya gitu ya? oh, Wika itu kayaknya ini deh, utangnya ini hari ini juga menjadi headline deh. Aku rasa yang memang ada masalah dengan utang, yang laporan keuangannya kurang bagus, apalagi kan kayak Wika itu kerugiannya di semester satu itu membengkak atau naik banyak. Yang rugi kita lebih baik sih nggak usah ya, kecuali kalian ya trading gitu. Memang ini sektor ini under on banget karena hampir semua orang tuh udah nggak berani masuk, terutama kayak fund. Biasanya kadang kalau saham yang under on itu bisa naik yang lumayan. Tapi untuk saat ini karena beritanya masih uh, kerugi, terus bebannya pendanaan tinggi, karena ini kan banyak utangnya tinggi, utang tinggi bunganya kan berat. Nah, terus kalau kalian ada baca hari ini saham apa banking itu udah nggak mau kucurin ini loh, pendanaan untuk even karyawannya kontraktor loh. Jadi kayaknya sektor ini masih kurang kurang menarik deh. Jadi kayaknya aku bilang sih kalau mau trading oke, tapi kalau untuk invest kayaknya ya kalau aku sih nggak mau dulu karena kayaknya terlalu banyak masalah gitu loh. Kayaknya aku cari yang lebih Hmm, adem aja tuh kayak banyak gitu kan sama lain. Kayak gitu. baik, baik, baik. Iya, masih opsinya yang lain masih banyak ya selain infrastruktur. Nah, kemudian kalau kita lihat ke sektor-sektor lain gitu, Ci, kayak sektor misalnya konsumer secara lebih mendetail gimana nih, Ci? Tadi kita udah sempat singgung sedikit gitu nih. Apakah konsumer ini dan otomotif gitu? Nah, konsumer dan otomotif kan biasa
consumer, otomotif, retail. Nah, ini biasa tiga ini lengket nih, Ci. Iya. Nah, ini gimana sih ketika tahun politik? Kalau consumer itu mungkin tadi yang menurut aku yang laporan keuangannya lumayan strong karena memang tahun ini kita kan lebih hati-hati, begitu juga fund manager dan investor gede lebih memperhatikan result daripada laporan keuangan yang udah dipublish. Kayak Unilever kemarin resultnya kurang begitu bagus, maka harganya terkoreksinya lumayan jauh. Tapi yang memang laporan keuangannya lumayan bagus itu lumayan bertahan. Dan mungkin yang dapat katalis dari penurunan harga soft commodity kayak ICBP, Indofood itu kan masih lumayan bertahan ya. Nah, ini juga kalau turun banyak aku suka beli. Tapi kayak rokok mungkin yang lumayan menarik itu cuman BIIM atau Wismila karena dia ada potensi kenaikan tier. Jadi kalau kenaikan tier berarti ada penambahan kapasitas produksi. Ada penambahan kapasitas produksi berarti growth. Jadi itu yang menjadi daya tarik untuk investor ini masuk. Jadi Hmm. mungkin dari tiga itu WIM doang yang menarik walaupun naiknya udah cukup Hmm. banyak dan secara valuasi jadinya sama gudang garam jadi kurang lebih hampir sama. Sedangkan orang lihat gudang garam itu market cap-nya jauh lebih gede, mungkin bagian investor lebih nyaman untuk invest di gudang garam karena market cap-nya gede loh dan dengan harga segini consider murah gitu kan. Tapi ya mungkin kalau kita retail, kita trading biasanya range range harga sekarang nih biasanya lumayan menarik apalagi hari ini tutup ada candle mulai keluar candle hijau ya tapi biasa Hmm. sekitar 17 sampai kayak gini nih cukup menarik sih aku sering sih beli WIM jadi kalau WIM yang lagi turun banyak beli ntar kalau naik Hmm. ya lepas jadi sementara buat trading aja sih kalau retailer mungkin yang ramai itu MIDI karena MIDI itu kemarin baru red issue dan ada potensi bahwa konsep dari Lawson itu akan berubah. Lawson itu yang sekarang banyak makanan jadi aku sempat Ya. dengar bahwa konsepnya akan dirubah jadi kayak nggak banyak waste. Kalau makanan jadi kan kalau nggak laku dibuang. Kalau banyak Hmm. buang berarti kan rugi company-nya. Jadi ini kayak akan dirubah. Mungkin MIDI itu menarik karena habis right issue tapi aku bilang sih karena naiknya juga udah lumayan mungkin kita boleh tunggu nih, tunggu. Nah, apalagi hari ini candle-nya candle merah lagi. Jadi mungkin tunggu dan sahamnya kalau kita lihat tuh masih sideways naik turun naik turun naik turun belum ada konfirmasi up nggak seperti AMRT yang memang udah habis kemarin turun di 26-an dia udah balik lagi ke atas. Jadi AMRT Hmm. tapi belum memang ini juga belum konfirmasi sih. Dua retailers ini memang karena udah naiknya lumayan banyak. Mungkin yang menarik orang adalah Era ya karena kan mau listing Eral anak usahanya. Jadi itu Iya. banyak orang beli. Yeay. Ya, terus kan kemarin bisa break resistance 510 tuh yang lumayan kuat. Cuman pengalaman sebelumnya kalau misalnya dianya atau eranya anak usahanya listing biasanya emaknya ini ditinggalin makanya jadi anaknya Investor pindah ke yang baru. iya benar pindah ke yang baru nih jadi mungkin karena udah menjelang kan ke hari ini udah penjatahan nih dapatnya Iya. kayaknya nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat juga kalau dari era secara teknikal juga naiknya udah lumayan banyak. RSI-nya juga udah di atas, kelihatannya udah mulai overbought, kelihatannya udah mulai jenuh. Tapi kalau dia misalnya koreksi sehari terus dia lanjut lagi, mungkin itu masih oke. Tapi kalau misalnya nanti RL-nya listing terus nanti orang lebih banyak beli RL, seperti kasusnya apa ya yang kemarin ham yang ya waktu itu ya yang kata anaknya listing terus Mm-mm. emaknya dikebukin. Iya. Siap, siap. Ini ada yang bilang susah kalau afiliasi katanya based on performance. Yuk, iya bener ya. Jadi memang harus disclaimer on ya, harus Iya, riset sendiri benar. kayak cerita, riset fundamental, riset teknikal gitu. Nah, Ci, udah ini kita nggak berasa udah mau sejam, Ci. Aku Iya. harus bertanya satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf, Mhm. cerita. Aku Iya. pengen bertanya tentang
menjelang tahun politik ada opportunity yang banyak sekali ternyata bisa kita manfaatkan. Ini based on diskusi kita tadi, tapi tips dan trik yang paling harus dipegang oleh para cuan troopers nih menjelang tahun politik 2024. Apa aja nih, Ci? Silakan. Ya, mungkin tips dan trik yang mesti kita benar-benar jaga, kalau bisa buy on weakness. Jadi kalau ada koreksi, kita boleh cicil buy, terutama untuk barang-barang blue chip sih ya, lebih ke blue Ya. chip kayak banking sector atau Astra kan kemarin resultnya bagus banget. Jadi kalau Astra terkoreksi itu akan menarik. Kalau Telkom karena kemarin itu result sama spin off-nya kayak kurang begitu ini deh, dan Hmm, kemarin dari tiga hmm, tiga telco itu yang paling bagus Indosat, yang Indosat XL-nya bagus, jadi Telkomnya itu kayak jadi kurang begitu bagus ya. Jadi hmm. mungkin kalau ada koreksi yang gede-gede di sektor itu, mungkin ISAT ya terkoreksi, XL koreksi, boleh buy on weakness. Jadi untuk teman-teman lebih hati-hati kalau udah indeks kita 6950 dia nggak bisa breakout, mulai ada koreksi, dijaga aja resikonya. Tetap dikawal sama ini ya, stop loss atau trailing stop. Mungkin kayak gitu sih, lebih lebih hati-hati aja dan tetap mencermati perkembangan berita nih. Nanti ada berita apa mungkin yang bisa merubah semuanya, itu baru kita masuk gitu loh. Mantap. Ini udah lengkap dari cerita, tips dan trik, emiten-emitennya, sektor-sektor yang jadi kuda hitam. Saya paling suka ini yang properti. Bakal saya pantau dan saya bikin watchlist. Iya, Ini langsung dari cerita. Thank you banget cerita iya. waktunya pada malam hari ini. Ini ada yang bilang cerita katanya informasinya selalu daging banget. Oh iya Ya iya dong. dong, ini daging. Ini daging. Cuannya juga daging ya, Ci. Amin. Tebel maksudnya. Oke, baik, baik, baik. Siap, terima kasih banyak cerita sekali lagi. Saya moga-moga bisa IG live lagi bareng cerita ya nanti jelang-jelang tahun politik kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti bareng ekonom juga, Ci. Iya, aduh seru Saya banget. langsung nembak. Iya, thank you banget loh untuk Daniel yang selalu bikin kita tuh kalau live tuh nggak kerasa waktunya karena ketawa terus. Eh, Tahu-tahu sama. 1 jam nggak Aku berasa. juga gak berasa. Seru banget Gak bikin berasa. cerita. Thank you, thank you, thank you cerita. Sampai ketemu lagi, Ci, Ya, di lain kesempatan. thank you Bye-bye. Ihsan. Bye-bye.